Murid nyatakan cinta ke gurunya. Tak disangka, 20 tahun kemudian, Melly adalah gadis yang paling pendiam di kelasnya karena keluarganya yang miskin dan parasnya juga yang standar saja, sehingga selalu menutup diri. Sejak kelas 1 SMU, Melly selalu duduk di sudut kelas sambil membaca buku sendirian dan jarang sekali bergaul dengan teman-teman sekelasnya. Melly sudah tak punya ayah, makanya dia sering membantu ibunya yang berjualan di pasar. Dia tak tega melihat ibunya bekerja keras sendirian. Walau begitu, Melly di kelas tetap dapat ranking pertama. Karena itu teman-temannya sangat tidak suka. Hingga suatu pagi, Bu Guru mengatakan kalau di kelas 3 nanti akan diajar oleh seorang guru laki-laki. Guru itu ganteng dan sangat ramah. Tentu saja semua murid sangat senang, terutama murid perempuan. Mereka seolah-olah sudah tak sabar ingin bertemu dengan sosok guru laki-laki yang dikatakan ganteng itu. Dan di suatu pagi yang cerah, Melly berpamitan kepada ibunya untuk pergi sekolah. Seperti biasa, dia pergi sekolah hanya dengan berjalan kaki saja. Sesampai di depan sekolah, di gerbang dia melihat seorang laki-laki. Tapi seolah dia tak asing dengan laki-laki ini. Dia pernah melihatnya, dia pernah berjumpa dengan laki-laki itu. Dan ternyata dia adalah guru barunya, mengenalkan diri dengan nama Robby. Awalnya Melly bingung, kenapa dia merasa bahagia? Ada apa dengan dirinya? Hatinya merasa terus berbunga-bunga. Sampai di rumah pun dia tak bisa melupakan itu. Dia terus teringat dengan guru barunya itu. Dia teringat dengan Pak Robby. Tapi Melly tetaplah Melly. Dia seorang murid yang selalu dan memang di kelas pun dia nyaris tak punya teman. Hari demi hari rasa itu terus tumbuh, sehingga Melly tak lagi kuasa menahan perasaan itu. Hingga di suatu hari saat sekolah telah bubar, dia pun memberanikan diri untuk bertemu dengan Pak Robby. Saat jam pelajaran bubar, dia mengejar Pak Robby saat keluar kelas. Dia pun memberanikan diri mengatakan hal yang sebenarnya, apa yang selama ini dia rasakan. "Pak, apakah boleh aku menikah dengan Bapak?" Sontak saja Pak Robby terkejut. Dia tak menyangka dengan apa yang akan dikatakan sama Melly, muridnya itu. Melly, kamu lucu. Kamu itu muridku, gak boleh menikah sama guru." Itulah jawaban dari Pak Robby. Melly pun hanya bisa tertunduk malu. Padahal Melly sangat berharap kalau gurunya itu menjadi suaminya kelak. Dan beberapa tahun kemudian, Melly pun sudah keluar dari sekolah SMU itu. Dia melanjutkan di perguruan tinggi. Setiap harinya Melly hanya fokus belajar saja. Dia tak ingin memikirkan yang lain. Hingga di suatu hari, ketika dia sedang membaca buku di luar kelasnya, di tempat sekolahnya sekarang, dia bertemu dengan Pak Robby. Melly pun terkejut, tapi dia senang. Ternyata Pak Robby ada di situ dan dia pun bertanya, mau kemanakah Pak Robby hari ini? Kenapa dia ada di tempat sekolahnya itu? Dan Pak Robby menjawab kalau dia memang sedang bekerja di daerah itu. Dia mengajar di sekitar situ. Dan ketika ditanya kenapa Pak Robby begitu pucat, apakah Pak Robby sekarang sakit? Ya, memang belakangan ini dia tuh lagi sakit. Ketika mereka ngobrol asik berdua, tiba-tiba telepon Pak Robby berdering dan diangkat. Ternyata itu adalah atasan dari Pak Robby yang menginginkan Pak Robby untuk segera datang. Langsung saja Melly merasa kecewa, tapi dia pun tak mau membuang-buang waktu. Ketika Pak Robby beranjak pergi, Melly pun mengatakan dengan suara yang sedikit bergetar, "Pak, apakah sekarang Bapak mau jadi suami saya?" Pak Robby pun berbalik dan menatap Melly sambil berkata, Melly, kamu tuh lucu. Kamu tuh muridku, gak boleh menikah sama guru." Pak Robby pun berlalu. Melly hanya bisa tertunduk.
Hapuslah harapannya kini, musnahlah semua hayalannya itu. Dan di suatu hari ketika dia sedang menulis, tiba-tiba ada kabar kalau Pak Robi sedang sakit. Dia pun buru-buru pergi ke rumah sakit. Benar saja, Pak Robi sedang terbaring di rumah sakit. Dia terlihat tidak berdaya, dia sangat pucat. Dia tergolek lemah seorang diri. Ketika Meli datang, Meli pun menyapa. "Pak, ini aku, Meli. Aku kesini untukmu. Apa kau baik-baik saja?" Perlahan Pak Robi pun membuka matanya, menatap Meli dengan sendu. Dan dia pun memperlihatkan ada bercak noda darah di tangannya keluar dari hidungnya. Ya, dia memang sedang sakit, sakit yang sudah lama. Tapi dia tak ingin Meli tahu. Dan di saat inilah, di saat akhir-akhir ini, Pak Robi pun mengatakan hal yang sesungguhnya. Sebenarnya selama ini dia pun memiliki rasa yang sama, rasa yang selama ini dirasakan sama Meli. Namun dia tak ingin mengganggu kehidupan Meli. Dia tak ingin menjadi beban untuk Meli, karena dia tahu dia sedang sakit. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Robi, pecahlah tangis Meli. Meli menangis sejadi-jadinya, Meli menangis sepuas-puasnya. Dia sangat bahagia mendengar ucapan Pak Robi. Ternyata selama ini bukan hanya dia yang mencintai Pak Robi, ternyata Pak Robi pun sama mencintai dia. Sontak saja dia teringat dengan masa-masa lalunya. Akhirnya dia pun merasa tak tahan, sambil menangis dia memeluk erat Pak Robi. Dengan lirih dia mengucapkan, "Semoga kita bertemu di jannah nanti. Semoga kita bisa bersama di hari nanti. Semoga kau bahagia sekarang di sisinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Terima kasih, kau telah memberikan arti cinta yang sejati.